Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Duh, soleh dan soleha semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawanku sekalian. Ini adalah komika-komika kocak, komika-komika gokil, artis ibu kota yang kesemuanya ini akan mengisi sebuah acara namanya Office Zombie, sebuah acara komedi untuk orang-orang kerja yang yang dilaksanakan dalam rangka International Women's Day pada tanggal 10 Maret 2023. Lu bisa nonton secara langsung di markas Comika, atau lu bisa nonton live streaming lewat aplikasi Comika Event yang bisa lu unduh untuk Android ataupun untuk Apple. Beli tiketnya baik untuk yang off air ataupun yang live streaming sama-sama di aplikasi Comika Event. Acaranya 10 Maret dan ini adalah pengisinya. Selain mereka sebenarnya masih ada Priska Barusegu dan juga Nuri Zafira. Dua-duanya nggak bisa hadir, tapi sekarang yang hadir adalah MC-nya Ristek. Apa kabar Ristek? Alhamdulillah luar biasa sehat Mas Panji. Tadi saya lihat Anda ngunyah apa tadi? Terus gigi Oh, biar apa? biar kayak anime-anime itu. Anime apa makan tusuk gigi? Banyak Bang anime-anime yang Angel gitu-gitu. Banyak. Lu nggak mesti nonton anime untuk ngeliat orang makan tusuk gigi. Ke rumah makan Padang aja banyak yang kayak gitu. Ya udah kayak orang-orang di rumah makan Padang gitu. Juga bersama dengan kita adalah David Nurbianto, AI Kelas. Apa kabar David Nurbianto? Kayaknya dari tadi tangan ribet mulu nih, gue lihat. Maaf, ini baru sampai rumah tadi, macet banget. Terus tiba-tiba istri japri, titip susu, titip roti, titip Yakult buat bekal anak gua. Maksud gua dia seharian ngapain aja ya? Kenapa lucu banget ya keluhannya ya? Aneh banget. Itu ada Dari ada pelampung segala di sebelahnya, ada kunci Iya, rok. ini tempatnya nggak proper banget, gua nggak siap ini. Ada ini nih, ada apa-apa dong. Kan nona apa gua. adanya. Kita mah apa adanya aja orangnya. Aman. Yang udah nyaut tadi Ligwina Hananto, apa kabar? Hai, how is New York boy? Dingin, kota tolol. Rasakan winter Masa, tolol. masa kota suhunya 0, tolol kota Aduh, goblok. nggak bisa, mengundang depresi banget. Saya butuh matahari. Nggak bisa. Ligwina Hananto, saya ngelihat Anda udah mulai tipis-tipis ngetis mau spesial ya. Yes, udah dapat Ih. ini gedung, udah dapat gedung. Oh, udah dapat gedung, kayak mau nikah dapat gedung. Dapat Tanggal catering dapat juga kayak catering. tiba-tiba bener kawin. Oh, terus yang kawin anak gitu, jangan gitu dong, Ji. Wina, kalau udah ada gedung berarti udah ada tanggal dong. Udah bisa Udah ada tanggal, udah bisa dibuka. udah boleh, tapi belum jual tiket. Oh, tanggal berapa? Hari Sabtu 6 Mei 2023, my first ever stand-up special show in English. Wow, dalam bahasa Inggris. Ngeri sekali. Balapan. Pantesan Soalnya yang kemarin. bahasa Indonesianya pengen deket-deket pemilu gitu. Ini ngeri. Ngeri. Mau deket jurang. Udah punya posternya lagi gitu. Selain Ligwina Hananto, juga hadir bersama dengan kita adalah komika yang dicintai feminis, Patra Gumala. Gue pengen tahu kalau penonton gue ketemu penonton lu kayak apa kejadian? Happy pasti. Penonton Ligwina itu belum nonton video gua full. Gak mau, mereka pasti gak mau. Itu dia. Kalau dia nonton Jadi full, jangan lupa di situ jualan setuju sama gua. special download lu ya. Iya benar. Ujungnya tetap itu. Betul. Patra Gumala. Anda ini kan banyak musuhnya. Aduh. Kemarin. Ya. Kemarin siapa? Gue pernah ngeliat ada orang di Twitter. Kan lu bikin acara gerombolan apa tanpa riset apa? Kawanan lucu tanpa riset. Ya, kawanan lucu tanpa riset yang masih gue anggap sebagai sebuah IP yang sangat
Lucu. Ada yang ngomentarin itu, tapi gue lupa gimana bunyinya itu kurang lebihnya. Ini si Patra udah nyebelin, ngumpulin orang-orang nyebelin lagi. Ya, ya, ya. Bener, Eh, bener. Selama bisa jadi uang, gue nggak apa-apa gue. Nggak apa-apa, Pat, lanjutin. Asal jangan berubah jadi kawanan ngelucu tanpa punchline, itu bahaya kalau Waduh, kalau jangan. masih tanpa riset sih Yang lanjut lucu terus. itu, Iya, iya. begitu nggak lucu kelar. Nah, ini ada satu lagi komika perempuan yang gue nggak tahu orangnya sendiri sadar atau enggak, tapi belakangan ini banyak diomongin sama komika-komika. Jadi banyak Oh, yang she ngomongin is dia. funny. She Iya, is kan funny, ini orang bagus banget segala macam. Nah, gue ngelihat dia beberapa kali, salah satunya adalah dia ikutan audisi opener lokal untuk Istora Senayan Jakarta. Alma Silviani, apa kabar? Halo, Panji, Tehina, Bang David, Bang Patra, semuanya. Alhamdulillah sehat. Kabar Oh, baik. Ristek nggak disebut Iya, sentimen kok ya? aku nggak disebut? Iya, Kenapa kok nggak sebut aku? Bang Ristek. Alma. Iya, semuanya tadi kan udah Bang Ristek. Maaf ya Bang Ristek. Gue curiga Ristek pernah genit ya sama Alma ya. Ristek suka genit sama cewek soalnya. Enggak sih, Bang Panji Enggak. belum sih, nggak tahu nanti. Ristek ini punya persona yang lucu. Sekilas dia tuh kayaknya seneng banget genit sama cewek. Tapi gue perhatiin cewek-cewek malah seneng sama dia. Anak-anak kantor tuh yang cewek-cewek tuh seneng banget sama Ristek. Bingung gue. Padahal kan dia womanizer ya. Tapi kita ke Alma dulu. Alma, apa rahasia Iya di Bang balik Panji. kelucuan Anda, Alma, sehingga Anda dikagumi banyak komika? Sebenarnya nggak tahu ya kalau rahasianya ya Bang Panji. Selama ini sih ya udah ngalir aja gitu, nulis yang rajin. Emang sebetulnya dari lama tuh senang jadi baru tongkrongan gitu Bang Panji. Senang heboh aja di tongkrongan gitu. Banyak cincong aja orangnya gitu. Ih, gokil. Ih, banyak cincong banget orangnya. Ngeri. Ngeri, ngeri. Tapi kan kita ngumpul di sini karena semuanya ngisi acara namanya Office Zombie. Nah, sekali lagi gue recap, Office Zombie itu acara komedi untuk orang kerja. Ya, idealnya tuh ngebahas keresahan-keresahan orang kerja lah. Tapi spesifiknya kali ini adalah karena dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Alma tuh, lu tuh pernah kerja ya? Atau masih kerja? Sebenarnya kan masih kuliah nih ya Bang Panji. Ya. Jadi kerjanya pun Perspektifnya gimana? kerja freelance aja gitu, sampingan aja Masih. gitu Bang Panji. Seperti apa? Jadi yang kayak kerja sebagai WO, wedding organizer, terus pembina pramuka, sama sekarang jadi penyiar radio dangdut Bang Panji. Ih, ngeri. Mau dong denger ini call sign-nya. Kalau opening gimana? David kan juga pernah siaran radio dangdut kalau gue nggak salah. Pernah. Ya. Ya, Alma juga pernah jadi kenek ya? Enggak, Kan enggak sih. sampingan kan Di di samping sampingan. kenek. Samping supir emang iya Bang David ya. Lu siaran di radio apa, Alma? Di Radio Mercy FM Bang Panji. Oh, gimana tuh? Kalau opening mana? Saya kan dulu siaran nih. Ligbina Hananto sama-sama saya siarannya waktu itu. Kalau gue waktu itu, ini Patra juga penyiar lagi. Patra juga penyiar. Semuanya sebenarnya kecuali Ristek bangsat satu ini nih. Saya pernah siaran di Medan Bang Panji. Di mana lu? Pernah juga Bang Panji. Medan Sejak FM FM? namanya. Di Iya, mana di mana? Medan FM. Medan FM. Medan FM. Oh. Iya. Oke. Tapi Alma berarti udah berapa lama siaran? Baru sih Bang Panji dari Agustus tahun lalu. Jadi masih kehitung bulan banget. Baru mulai banget. Iya. Di rumah orang tua itu cenderung ngelarang lu kerja nggak? Justru malah seneng anaknya kerja Bang Panji. Oh, soalnya orang tuanya nganggur ya. Betul. Terlebih bokap ya gitulah. Rebahan gitu-gitu aja aktivitasnya. Jadi anaknya kerja, alhamdulillah lu kagak minta jajan sama gua, begitu Bang Panji. Oke, gue geser ke Patra Gumala dulu nih. Biar kita lagi ngomongin. Alma, di mute lagi dulu ya. Kita geser ke Patra Gumala. Alma, bokap lu itu bukan rebahan. Dia itu membuat equality sebagai bapak rumah tangga, Alma. Bapak rumah tangga juga kagak begitu Bang Patra. Ini mah emang pantengin TV aja kerjaannya itu. Nah, Emang ini bapak menarik. rumah tangga nggak boleh? Gue kemarin
abis posting kan, jadi gue posting kurang lebihnya dan rame soalnya diramaikan oleh perempuan yang setuju sama gue dan pria-pria insecure. Gue bilang gini, kenapa kalau perempuan kerja suaminya bilang boleh, tapi jangan lupa tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu ya. Tapi kalau ayahnya berangkat kerja tuh nggak dikasih tahu boleh kerja lu laki, tapi jangan lupa tanggung jawab lu sebagai ayah dan sebagai seorang suami. Dan terus ada yang Ya. komentar, tapi dia bilang gini, di agama saya, padahal agamanya sama tuh sama gue tuh, cuman dia Ya, tahu ya. mungkin sejarah sholat. Di agama saya emang cowok tuh harusnya kerja, istri nggak Hmm. perlu, kayak gitu. Nah, sementara kan realitasnya kan kita tahu ada banyak bapak kayak bapaknya Alma nih. Kita hidup Ya, di ya. lingkungan stand up komedi, komika-komika Indonesia itu banyak banget yang cerita bapaknya nganggur, ibunya kerja. Nah, Anda nih sudut pandangnya gimana terhadap ayah rumah tangga kalau boleh tahu dan ibu yang bekerja? Kalau di digital download gue sebenarnya ada di situ gue jawab ya. Ya, jadi buat yang belum beli ada di Comika. Gue termasuk orang yang setuju dengan bapak rumah tangga karena gue yakin emang banyak, nggak semua laki-laki tuh cocok kerja. Ada laki-laki yang passionnya juga jadi bapak rumah tangga tuh ada, Iya. gitu. Cuman society-nya aja Selama yang nyebelin. selama dia menjalankan peran sebagai ayah rumah tangga ya. Kalau cuma rebahan Betul, nonton TV kan enggak kan? betul. Cuman yang jadi masalah dengan penerimaan bapak rumah tangga tuh justru datangnya kebanyakan dari perempuannya juga, Ji. Maksudnya gimana? Ya sekarang istri-istrinya pada siap nggak punya suami bapak rumah tangga, itu dulu deh. Oh, istrinya banyak nggak ngerasa benar ya keputusan bahwa yang kerja gue yang Pertama di nggak rumah. ngerasa benar. Kedua nggak ngerasa minder juga. Dia lagi ngumpul sama teman-teman SMA-nya gitu. Hmm. Gimana suami lu gitu? Oh suami gue sekarang udah ini. Suami gue udah ini. Coba yang suaminya bapak rumah tangga nggak datang tuh dia. Benar Takut nggak gua? ditanya ya. Takut ditanya. Ya, ya, ya. Benar Oke, nggak gua? menarik. Geser ke Wina Hananto. Wina, lu sendiri ngeliatnya gimana perempuan bekerja dengan ya gimana ya, kita mau nggak mau juga ngaku kita masih hidup di Indonesia kan, habis itu ada stereotip dan segala macam. Perempuan kerja dan laki-laki yang jadi ayah rumah tangga, apakah lu menemukan fenomena yang sama kayak Patra gitu? Banyak dari Alhamdulillah udah istri pernah yang ngerasain sih, Ji. Hah, gimana tuh maksudnya? Gue pernah ngerasain. Suami gue pernah berhenti kerja. Oh iya. Suatu hari dia memutuskan, aku capek kerja mulu, aku berhenti kerja. Gimana? Hmm. Boleh nggak? Jadi dia minta izin sama aku mau berhenti kerja. Habis itu ngurus bayi dia. Nggak bisa lama-lama ternyata, soalnya gue hamil lagi gara-gara dia berhenti kerja. Jadi emang boleh juga ya berhenti kerja ya. Kata Hati-hati kata ya guys, kalau lagi berhenti kerja ada masalah baru. Jadi gue hamil kata anak ketiga, si anak ketiga itu di bulan-bulan awal yang ngurus karena guenya nggak bisa cuti cuti karena kerja di bisnis sendiri ya. Gue cuma cuti 2 minggu gitu, jadi masih nifas juga gue udah kerja. Malah waktu itu ada conference gede, gue yang harus jadi chairpersonnya, sampai bawa bak bayi buat mandiin bayi, diangkut semua ke hotel tempat conference, dan laki gue ikut bener-bener jadi bapak rumah tangga ngurus bayi tuh. Tapi terus waktu itu kita kesepakatannya 3 tahun aja ya, jadi habis itu dia balik kerja. ya. So kalau berdasarkan kesepakatan bersama sih nggak ada masalah. Tapi memang secara budaya memang patriarki nggak terima. Jadi kalau dibilang perempuan yang nggak terima, oh iya karena perempuan juga kena imbas dari patriarki, laki-laki juga kena imbas dari patriarki. Aku tahu, Patra tahu itu kok. Jadi gimana digital downloadnya? By the way, untung yang tadi bawa bak mandi bayi ke conference Dondi ya. Kalau yang bawa Ebel nanti dia pakai untuk bikin konten tuh, dia mandi di ruang Tadi di conference. konferensi pers. Betul. David Nurbianto ini juga posisinya menarik. Istrinya juga kerja, disebutnya apa ya, modeling atau influencer ya, Fit? Yang ketika lu sering moto-motoin untuk dia tuh jatuhnya apa? Dia lagi jalanin pekerjaan sebagai apa tuh? Singkatnya banyak gaya. Banyak gaya. Kenapa banyak gaya? Kan dia kan dikasih baju Ya itu dipotong. istilahnya. Ya banyak gaya kan.
Kalau foto kan nggak mungkin satu gaya, Mas Panji. Banyak gaya kan, bro. Bener juga. Bener juga. Dan David itu ada di Apa? posisi yang bantu istrinya karena David eh, apa namanya ada di pihak yang ngambil foto untuk istrinya berkali-kali dan itu mengagumkan loh. Ya kan, bener kan, Fit? Iya, jadi di saat gua kerja itu jadi pekerjaan gue, tapi di saat istri gua kerja itu juga jadi pekerjaan gue. Gimana tuh? Uh, jadi, jadi emang istri gua kerja ya gue ikut kerja gitu karena memang dia tidak percaya orang untuk bantu dia selain dia percaya gue gitu. Oh ya. Jadi kayak untuk videoin, untuk bikin apa ya istilahnya foto, untuk bikin ide-ide kreatifnya dia nggak percaya sama orang. Jadi emang sangat bergantung sekali sama gua gitu. Gue ingat waktu itu Mike kan waktu itu kan ikutan ngisi series Name for a Band yang waktu itu diproduksi. Iya, Terus Mike salah satu, wah, dia jalanin peran salah satu yang krusial di series Name for a Band itu. Terus dia yang cerita atau lo yang cerita ya, gue lupa ya. Kayaknya Mika yang cerita. Biasanya lu nggak ngasih dia untuk syuting sinetron atau betul. apa, tapi lu ngelakuin lu ngasih itu untuk Name for a Band. Patra nggak usah, Anda nggak usah cari-cari masalah dengan geleng-geleng Anda. Kenapa ada larangan sempat dan kenapa larangan itu diangkat ketika Name for a Band? Pertimbangannya apa? Mungkin tepatnya gini, pertimbangan apa yang membuat lu mengiyakan dan nggak mengiyakan Mika untuk ngambil sebuah pekerjaan? Ya, kondisi pekerjaannya satu dekat dari rumah. Oh iya, Lokasi syutingnya kan itu deket banget, cuman nggak sampai 10 menit sampai. Jadi kalau ada apa-apa juga nggak repot gitu. Kondisi berikutnya ya kerja sama teman gitu, sama teman yang memang bisa dipercaya gitu, bukan yang memang dia balik ke dunia dia dulu yang gua nggak kenal sama orang-orangnya gitu. Jadi kayak gue lebih apa ya, lebih redo ngelepas dia kerja di lingkungan yang memang gue tahu. Tapi gitu ini menarik sih, nih. situ. Ini pernah jadi perdebatan gue dengan Mila kerja. Kita kan emang nggak kenal sama orangnya ya. Kita kan nggak percaya sama orang-orang kerjanya ya. Tapi pertanyaannya adalah, tapi kan lu percaya gue. Kebayang nggak? Lu kan mungkin nggak percaya sama orang-orang yang di sekitarnya si Mika. Tapi kan lu percaya Mika kan? Emang menurut lu Enggak, masalahnya gue nggak percaya Mika. Langsung patah omongan lu sama gue. Emang gue nggak percaya dia. Karena di dunia ini, David, di dunia ini memang ada orang-orang kayak Ristek. Anda ini kan emang kerjanya kan suka, Anda kalau nggak salah emang hobinya ini ya, deketin pacar orang ya? Anak komunitas yang suka ngambil pasangan orang tuh lu ya? Bukan. Nama saya kan Rizky Teguh, bukan Rizky Jadong. Waduh. Kenapa disebut dong? Gak apa-apa, Wina nggak Bang. tahu gosipnya. Anda emang kurang akrab sih sama anak-anak komunitas Anda. Berjarak Anda. Tahu kayaknya Teh Wina kayaknya tahu deh. Belum Nggak tahu tahu, apa yang mana, tapi yang pasti kemarin kalau di Batavia Jokers ada yang gua keluarin karena berbuat kurang pantas dengan cewek-cewek. Oh iya? Apa tuh kurang pantas? Gue sidang Dan nyebrangin pokoknya jalan. dapat laporan. Oh, ngeri banget. Ada tangan besi di Batavia Aku Jokers. diktator di sana. Duit aja aku yang pegang. Ih, ngeri. Tapi kembali ke Ristek. Iya, Bang. Kan Anda kan sehari-hari bersama dengan perempuan-perempuan bekerja. Ya. Banyak di antara perempuan-perempuan bekerja ini punya pasangan yang mempercayakan, dia percaya deh pokoknya gue percaya deh sama lu deh, lu mau kerja di mana, gue percaya deh sama lu. Nah, lu kenapa gini, mungkin pertanyaan gini, kenapa lu suka deketin perempuan-perempuan di markas Comika? Kenapa? Iya, bridgingnya tadi nggak masuk sama pertanyaannya. Masuk. Ini ada perempuan ini Iya. punya pasangannya mempercayakan perempuannya untuk kerja di markas Comika karena dia percaya istrinya atau pasangannya pasti setia. Nah, tapi ketika nyampe markas Comika, Anda genit. Nih
mohon maaf abang-abangku semua, bukan berniat sombong, tapi memang mereka yang genit ke saya, Bang. Mereka yang suka megang-megang toketku. Asli, Bang. Apalagi Devita. dilaporin Devita pelecehan itu dong. anak buah Mereka Anda, Mas suka. Panji. Ya, bentar. Saya mau meluruskan sesuatu. Saya memang tadi framing kepada Ristek. Memang benar, gue juga nggak ngerti kenapa. Makanya tadi sempat pas opening gue sempat nanya, gue nggak ngerti kenapa anak Markas Comika yang cewek-cewek ini emang genit mulu sama Ristek. Bahkan pentilnya Ristek, Mbak, gini, kita nggak usah ngomongin pentilnya Ristek deh karena nggak enak untuk dibayangin. Tapi perempuan-perempuan di Markas Comika manggil Ristek manis. Kenapa coba? Hai Kacau. manis. Itu yang mulai abang, Bang. Kok gue bangsat? Abang yang mulai. Akhirnya Devita itu, asisten Anda, menyebarkan ke seluruh markas Comika. Kapan gue pernah manggil lu manis anjing? Di Pita Kuning, waktu kita take podcast kemarin. Ada Devita di situ. Ngomong apa gue? Halo manis, gitu. Masa sih gue gak ingat? Iya. Kapan gue ngomong kayak gitu? Di Pita Tapi Kuning. Ristek, Ya, pendapat lu sendiri sama perempuan-perempuan bekerja gimana? Karena kelak kan lu kan punya pasangan, insya Allah gitu Iya. kan. Eh, Kalau lu punya pasangan, biarin kerja nggak? nggak apa-apa bekerja, karena ibu saya juga seorang pekerja, Bang. Sebenarnya Oh iya? jualan. Dia jualan. Mama tuh ada salah satu di kantin sekolah gitulah. Dia jualan juga. Jadi makanya saya tidak bermasalah dengan perempuan-perempuan bekerja. Saya cuma masalah sama perempuan-perempuan genit. Kenapa perempuan genit nih jadi masalah? Seperti Devita. Devita itu Bang sering. Abang tahu Devita kan? Iya. Devita asisten Panji Pragiwaksono. Dia sering, Ristek coba tegak, jangan gerak, aku bisa nebak pentilmu di mana. Gitu, setiap hari kayak gitu. Iya, dia sange udah lama nggak ngewe kayaknya. Gue juga ngerti itu Devita. Tapi menarik ya Edit kan, bagaimana. aku nggak mau terlibat dalam conversation internalnya Comika. Oh ya, maaf Devina. Tapi ini women empowerment loh, Ligwina Ananto. Itu lebih ke Devitanya yang justru dominan terhadap Ini kayaknya laki-laki. culture di dalam internal perusahaan yang harus dibenahi ya, Ji. Apakah Maaf, butuh diskusi dengan tim Kian Financial? Jualan ternyata. Ligwina Ananto. Markas Comika itu saking islaminya ada musola loh. Gila. Respect. Ada Respect. musolanya cuman muat untuk 3 orang. Ya kan satu-satu dong sholatnya. Oh, iya. Apaan sering kosong, musolanya sering kosong. Tapi menarik bagaimana sudut pandang seseorang itu terhadap perempuan yang bekerja itu bisa dipengaruhi oleh ibunya. Gue mau geser ke Alma. Alma, ibu lu sendiri kerja nggak? Atau sempat kerja nggak? Sempat kerja jadi ART gitu, Bang Panji. Tapi sekarang udah mulai di rumah aja. Jadi kerjaan itu dagang aja di rumah. Dagang sayuran. Makanya untuk bapak lu tidak terlalu aneh ngelihat lu bekerja karena dia juga menikahi perempuan yang kerja gitu kan? Betul. Ya. By the way, lu kakak beradik ada? Ada Bang Panji. Kakak 1, adik 1, Alma anak tengah-tengah. Ada yang perempuan lagi selain lu? Iya, perempuan ada. Perempuan semua malah anaknya. Oh, pada kerja juga sama kayak lu? Kerja, cuman adik masih sekolah sih Bang Panji. Kalau orang tua lu nggak mempermasalahkan lu kerja karena nyokap lu juga perempuan bekerja, lingkungan lain mempermasalahkan nggak, Alma? Belum ada sih Bang. Karena kan emang dari keluarga miskin ya Bang Panji ya. Kalau nggak kerja tuh jadi agak sulit gitu. Karena buat cari jajan, kuliah gitu. Open mic juga kan butuh duit buat beli kopi gitu. Jadi ya udah selama waktunya ada cari kesibukan ya udah nggak apa-apa kerja. Ya, gue seneng nih sama Alma. Alma bilang di open mic ngeluarin ongkos untuk beli kopi. Karena banyak anak komunitas anjing satu meja berlima teh botolnya 1. Nah. ST-nya patungan ya Bang Panji, ya Allah. Kan dari Itu ST saya. Saya gitu seperti itu. Tapi oke. Alma sendiri berarti nanti kurang lebihnya, by the way masing-masing durasinya berapa sih? Kalian durasi berapa? Kalau di rundown 15 menit ya Bang Panji? 15 menit ya? Oke. Kemarin tadi tuh abis aja naik urutan line up-nya.
Udah pada tahu kalian? Harusnya udah tahu. Tapi di sini Ristek dulu, baru Alma, baru Nuri, baru Priska, baru Patra, baru David, baru Ligwina Hananto. Closing by MC Rizky Teguh nyanyi. Emang benar Ristek? Ya, saya akan nyanyi lagu kebangsaan ini, Thailand. Swang Bagus. halang fang sang fang hang. Jangan gitu nanti pada ngamuk orang-orang. Tapi Oh ngomong-ngomong ya. soal ngamuk, Patra Gumala, apa amukan paling memorable terhadap lu yang lu terima dari kaum perempuan atas joke-nya lu? Karena lu kan seneng, menurut gua ya, seneng mancing-mancing memang. Yang paling apa? Yang paling gue inget ya. Ya. Atas Hmm, beat yang mana? ya udah pasti ladies parking, udah pasti itu kan yang paling rame kan. Hmm. Tapi dari sekian banyak makian yang paling memorable buat gue tuh ini. Lain kali kalau stand up pentilnya jangan nyeplak dong gitu, karena gue pakai baju agak ketat ya saat itu ya bangsat. Sejak saat itu gue akan ngaca outfit gue sebelum manggung. Lu kebayang nggak kalau misalkan kalimat yang sama datang dari laki-laki kepada perempuan? Aduh, itu dia, Ji. Itu dia nggak bisa. Kenapa ya? Kenapa nggak bisa Ristek yang main tebak pentil sama Vita bareng-bareng gitu? Balik-balikan. Kenapa nggak bisa itu terjadi? Iya, iya. Coba kita tanya sama Wina, bisa nggak Win? Kalau seorang Devita bisa main tebak pentil ke laki-laki, laki-laki boleh main tebak pentil ke perempuan nggak? Enggak, karena selama ratusan tahun relasi kuasanya berbeda. Tuh, itu dia jawabannya. Pegang baik-baik Apa ya. itu? Nah, Relasi jadi kuasa, jelasin relasi kuasa. sebetulnya Apa kalau itu? Risteknya nggak suka, kamu boleh ngomong. Dan kalau buat aku, kalau itu udah urusannya di kerjaan, tapi ini nggak lucu ya, ini urusan serius. Kamu harusnya protes sama Bapak CEO. Kamu merasa dilecehkan, tapi kayaknya kamu happy. Jadi ya nggak ada Lapor, masalah dong. kalau saya lapor polisi bisa nggak, Mbak? Bisa, Bisa ya. bisa. Nanti saya penjarakan Devita. Dia happy. Tapi Jadi gini, isunya adalah si korbannya, orangnya yang merasa jadi korban apa enggak. Sebenarnya isunya itu, kalau orangnya tidak merasa jadi korban ya selesai, nggak ada masalah. Tapi kan isunya lebih dari itu, ada relasi kuasa yang ternyata memang posisinya laki-laki itu banyak diurusan. Relasi kuasa itu nggak perempuan ya. Aku sebagai perempuan, ibu-ibu kerudungan, tidak miskin, punya perusahaan bukan cuma kerja, aku ada di posisi yang punya relasi kuasa lebih besar dong. Sehingga harus hati-hati juga kalau ngambil posisi apa-apa, karena kuasa di aku lebih besar dibanding orang lain, misalnya kayak gitu. Jadi nggak selalu posisi relasi kuasa itu laki-laki perempuan, bisa juga perempuan ke laki-laki. Jadi kalau aku punya anak buah laki-laki, terus akunya genit-genit sama dia, relasi kuasanya ada di aku loh, orang aku bosnya, aku yang punya perusahaan gitu. kayak Ellen Hmm. DeGeneres. Iya. Ngomong-ngomong soal relasi kuasa, ini ada contoh kasus yang menarik menurut gue. Ini kejadiannya di Amerika Serikat. Ada perempuan nyetir mobil pakai convertible kalau nggak salah. Jadi topnya dibuka atau pintunya jendelanya kebuka, gue lupa. Tapi telanjang dada, terus dia nyetir. Terus rame kan orang-orang pada ngeliatin, terus dia ditangkap karena di Amerika istilahnya apa ya? Menyebabkan keonaran gitu atau apa gitu istilahnya. Dia ditangkap karena menyebabkan keonaran. Terus di sidang dia nanya, kalau laki-laki nyetir buka jendela buka baju nggak kenapa-kenapa. Kalau giliran gue nyetir nggak pakai baju kenapa jadi masalah gitu. Buntut-buntutnya perempuan itu yang menang. padahal lucu juga kalau dipikir-pikir ya. Ini perempuan gokil juga. Karena toketnya kemana-mana memang gitu. Tapi dia mencoba untuk menyampaikan sesuatu bahwa menurut dia ada ketimpangannya gitu. Gua aja ya sebagai laki-laki, ini kita kalau ngomong kayak gini, gue aja sebagai laki-laki, itu sampai sekarang setiap kali ngeliat majalah Men's Health ngilu gue sebagai laki-laki. Jadi gue bisa ngebayangin perempuan ngeliat FHM gitu misalnya. Lo kebayang gak? Jadi karena gue ngerasa ternyata sama aja ya. Untuk perempuan diobjektify sama laki-laki diobjektify, ternyata rasanya sama. Tapi biar kita nggak geser keluar, karena saya juga senang nih ngomongin kayak gini-gini, tapi biar kita nggak geser keluar, kita balik lagi ke lingkungan kerja. David sendiri pernah ini nggak, Fit? Ada kondisi di mana situasi kerjanya Mika tuh menurut lu, maksudnya kerjanya udah jalan, tapi terus gitu menurut lu nggak oke, sehingga kemudian lu berdiskusi sama Mika. Ini bisa Ya lu ada lepas aja. kata Mika disebut, mukanya David kenceng banget ya. Ya, kan sayang. Kan love. Terlalu beresiko orangnya lagi ada di belakang gua.
Terlalu beresiko. Tapi ada nggak Fit kondisi di mana kerjanya udah jalan, abis itu lu nggak nyaman, entah nggak nyaman karena Fit, kedip kalau lu baik-baik aja, Fit. Kedip kalau lu baik-baik aja. Kedip, aman teh, aman, masih aman. misalkan Gini, misalkan gue nangkap pas gini Mas. Jadi gue pernah ada di kenapa gue sempat juga ngeluarin statement di podcast kalau nggak salah waktu itu ya, kayak gue termasuk yang ya tadi kan kelihatan dari cerita-cerita di NFAB kenapa boleh, di pekerjaan lain kenapa nggak boleh. Gue tuh ngelihat kapasitas bini gue juga gitu. Jadi ketika gue ngerasa pekerjaan yang dia lakukan tidak sanggup dia kerjakan gitu, gue akan bilang lebih baik tidak usah diambil, karena jatuhnya nanti lu jadi akan merepotkan gue, yang dimana ketika lu merepotkan gue, pekerjaan guanya juga berantakan gitu. Jadi sebenarnya gue bukan melarang istri gue untuk kerja. Lu boleh dia ambil kerjaan lu, asal jangan sampai pekerjaan lu bikin lu burn out, bikin lu stres, bikin lu bad mood, bikin lu suntuk. Karena ketika itu terjadi, impact-nya ke gue sebagai suaminya dan ke anak gue sebagai anaknya. Sesimpel itu sih. Selama apa yang lu kerjakan happy gitu, gue nggak pernah ngelarang. Bahkan gue seneng gitu ngeliat dia ada aktivitas, terus dia happy gitu, dia keluar gitu untuk foto, untuk bikin video gitu. Nah, cuman sering kali terjadi juga memang dia melakukannya dengan stres gitu. Yang menurut gue perlu ambil keputusan di situ. Kayaknya udah deh, cukup deh gitu. Jangan lagi lu ambil endorse, jangan lagi lu ambil pekerjaan, karena gue udah ngeliat kondisi psikologis lu udah nggak oke nih, karena lu udah stres, lu udah marah sana sini, lu udah nggak jelas, lu udah senewan sana sini. Gue lebih ke situ, Ji. Kalau selama yang gue lihat yang lu kerjain masih happy aja, gue nggak pernah larang gitu sih. ya, dan diskusi omongan kayak gitu bisa berputar balik ya, karena gue inget Gamila juga pernah ngomong hal yang sama gue terhadap pekerjaan gue. Dia bilang, lu kalau ngambil kerjaan itu bikin lu stres kayak gitu, mending gak usah lu ambil tuh kerjaan. Jadi sebenarnya bisa dua sudut pandang. Nah, gue mau cek ke Patra deh. Patra kan pasangan lu kan bekerja ya. Janjiannya tuh Ya, gimana sih? Ada janjian gimana sih? Karena dia lebih ada ngantor kan. banget. Dia bahkan agensi juga, gimana ya? Nggak boleh bocor sih, tapi bodo amat lah. Maksudnya dia lagi menjalankan karir juga, tapi dia menuju profesi notarisnya juga kan. Jadi ada dua sub, bahkan dari zaman pacaran deh, dari zaman pacaran dia istri gue tuh waktu itu masih pacar, dia bahkan kayak punya cita-cita yang pengen dia kejar lah. Terus gue sih ya dukung-dukung aja ya. Sampai akhirnya nikah, terus dia ngambil S2 notaris, sampai yang kejar notaris. Jadi kalau dia merasa itu cita-cita dan ambisius untuk masa depannya dia sih, gue setuju, karena buat gue juga itu investasi ya. Kan kita nggak tahu ya kerjaan di entertainment ini sampai kapan Inji ya. Jadi ya ya kan. Bisa hilang begitu saja. Iya. Makanya gue sih support aja istri gue ngejar apa yang itu disebut passionnya dia, kejar, sok silakan. Tapi Juga janjiannya gimana? Berarti karena lu yang lebih nggak punya office hour, berarti anak banyak sama lu, terus beberes enggak rumah sih, atau apa? lebih fleksibel aja sih. Kayak misalnya mungkin pagi lebih banyak gue karena gue kerjaan kebanyakan dari siang sampai malam gitu. Tapi kayak misalnya kayak kemarin minggu ulangan tuh udah pasti kebanyakan istri gue yang ngajarin gitu-gitu. Terus kalau weekend kan gue juga banyak gak ada di ini, jadi kayak misalnya nganterin tanding bola udah kerjaan istri gue. Ya ganti-gantian aja sih, tinggal dikomunikasiin aja sih, menurut gue mah santai gue santai. Tolong di feminis ya. Patra santai orangnya sebenarnya, udah janjian Santai di. gue. eh, Iya, santai gue. ya sebenarnya em, akan Oh, menarik ketika. sorry, gue satu lagi Ji. Gue Ya, kan waktu masa anak gue pertama lahir tuh justru istri gue berhenti kerja. Gue malah agak kurang suka istri gue berhenti kerja hmm, karena karena lebih pertama lebih banyak yang kayaknya banyak yang nggak perlu dipikirin terus jadi dipikirin karena kebanyakan di rumah menurut gue ya. Dari hmm, yang lu biasa kerja, terus lu stop punya anak, terus lu sempat berhenti kerja, itu kayak banyak hal-hal yang kayak lu pulang ke rumah tuh banyak hal-hal yang nggak perlu dipikirin menurut gue, kayak semacam overthinking lah.
Yang kedua, lebih rewel aja nyariin kapan pulang. Jadi mendingan lu kerja aja sih kalau gua. Itu nggak- Oke, abis ini yang benci Patra adalah para ibu rumah tangga. Wah, dibalik. langsung berbalik, langsung berubah. Kan gue Nggak gitu ya, mainnya nggak gitu ya. kayak gitu. Pokoknya apa aja salah gitu. Salah Tapi terus. gua- lu pada nonton ini nggak video lagi viral sekarang? Talk show antara Ligwina Hananto, Rocky Gerung, Anang, Denny Sumargo, sama Najwa maksudnya. Najwa, Najwa Onat, Shihab. Onat. Itu Sama di Onat, Twitter betul. semua orang mention gue kayak, Bang, harusnya lu ikut, Bang. Gue siapa? Gue ikut-ikutan kayak gitu. Untungnya orangnya sadar diri ya. Siapa lu? Mau Siapa gue? Ya kan lu Yang- bisa jadi tim penulisnya Denny Sumargo. Ya, yang bagian yang paling viral adalah ketika Anang bilang gini, gue udah capek-capek kerja, pas gue pulang lu jelek, kagak mandi, pakai daster, yang keren dong gitu. Terus semua pada ngabuk semua. Terus dalam hati gue mikir, kalau Anang mengharuskan istrinya dandan untuk kelihatan cakep, berarti Anang nikah sama orang yang salah sebenarnya. Harusnya cari cewek yang gak dandan juga cakep dong. Gue bingung deh. Dan kenapa sih Indonesia ngerasa perempuan pakai daster itu jelek? Daster itu kan cuma lingerie bermotif batik gitu. Udah. Ya, Bener nggak gue? bener. Daster itu lingerie bermotif batik. Bener nggak Ligwina Hananto? Gini ya Bang, kalau rumahnya pakai AC sih nggak pakai daster, piyama silk bisa nggak masalah. Sama dinginnya piyama silk deh. David Nurbianto, menurut lo emang cewek kalau pakai daster kagak cakep? Hah? Cewek Cewek? kalau pakai daster emang kagak cakep? Cakep. Dia lagi pakai daster nih sekarang. Dia cakep banget. Gila lu. Cakep banget lagi. Alma, Aduh, Alma, Riz. Alma, lu Iya, tahu tuh, video Panji. gue maksud nggak? Lu udah nonton belum? Cuma cuplikan aja sih Bang Panji, nggak nonton sampai akhir gitu. Iya. Tapi emang maksudnya daster tuh pakaian kebangsaannya emak-emak gitu. Tapi kalau tergantung cakep sama enggaknya ya, kalau yang pakai cakep ya cakep-cakep aja sih Bang Panji. Kalau yang pakai Alma nih daster baru lakinya ilfil apa gimana gitu kan bisa Ya jadi. nggak boleh gitu, Alma. Lu udah punya pacar belum sih, Alma? Apa? Kenapa? Udah punya pacar belum? Belum sih Bang Panji. Tapi yang deketin alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Lu iya. alhamdulillah komik semua yang deketin. Modus semua. Ya, Ristek, Anda sebagai pemandu acara, Anda rencananya mau punya kejutan tertentu tidak untuk ke tanggal 10 Maret? Sejauh ini belum ada sih, cuman gara-gara Mas Panji ngomong gitu, jadi saya nyiapin harusnya. Lu coba naik ke atas panggung pakai daster, Ristek. Oh Ya, iya. setuju. Butuh gimmick Setuju. kami, Ristek. Setuju. Tapi nanti jatuhnya kayak Alma, perempuan sama laki-laki yang jadi ilfil malah kalau saya pakai daster. Ya udah, kalau gitu lu ke atas panggung ngajak Mas Anang ke atas panggung. Berat ya PR-nya, suruh nyari Mas Anang. Iya. Oke, ngingetin lagi aja bahwa tanggal 10 Maret adalah Office Zombie, itu dilaksanakan di Markas Comika, acaranya jam 8 malam, betul? Betul. Betul, Mas Panji, mulai jam 8. Tiket masih bisa dibeli sampai dengan 1 jam sebelum acara, berarti tiket penjualannya ditutup jam 7, lu bisa beli 2 jenis tiket. Lu bisa beli tiket untuk nonton langsung di Markas Comika di Wijaya 1. Gue tahu ada beberapa orang yang nyari momen untuk ke Markas Comika, selama ini pengen ke Markas Comika tapi belum sempet. Ini adalah momennya. Lu bisa datang ke sana. Tiket untuk nonton langsungnya harganya 179.000 kalau gue nggak salah. Ya benar, 179.000. Harga tiket live streamingnya adalah 89.000. Untuk tiket off air dan tiket live streaming, lu bisa beli di aplikasi Comika Event. App-nya bisa lu unduh untuk Android dan untuk Apple. Nonton live streamingnya juga dari aplikasi Comika Event. Menurut gue, tentu ini masih iteration awal, tapi menurut gue experience-nya sejauh ini menyenangkan.
seperti app lain lu nggak bisa screenshot, lu nggak bisa screen record, dan ketika lu nonton itu ada overlay kode, nggak terlalu ngeganggu tapi kelihatan ada overlay kode. Itu adalah kode khususnya lu, yang berarti kalau lu sebar luaskan itu, gue jadi tahu identitasnya lu karena ketahuan itu kodenya cuma kodenya lu doang. Jadi kalau lu yang beli, lu yang nyebarin, lu akan ketahuan dan lu akan digigit ristek, itu dia hukumannya. Nah, kalau misalnya lu mau dapetin diskon, ada diskon dari gue, ada kode promo gue. Kode promo untuk beli tiket offline-nya adalah Panji CEO Comika. Jadi lu masuk ke app-nya, beli, masukin kode promo Panji CEO Comika, CEO Comika, dapat potongan 15% yang berarti dari 179 jadi sekitar 150 something. Terus untuk tiket live streamingnya ada promo code juga, tapi untuk live streaming promo code-nya adalah masih CEO Comika. Silakan dibeli tiketnya. Gue juga akan mantau dari live streaming. Itulah enaknya live streaming. Kalau lu nggak bisa ke sana, atau lu lagi sakit, atau istri lu justru lagi kerja malam dan lu mesti megang anak-anak di rumah, lu bisa menikmati secara live streaming. Kalau nonton komedi mah bisa dari live streaming, tapi kalau mau experience komedi secara langsung, ketawa bareng-bareng sama orang-orang di situ, dan mungkin foto-foto sama mereka. Gue nggak tahu ya, soalnya gue denger-dengar Ristek arogan. Kalau yang lain sih gue yakin lah mau foto Alma, Wina, David, Saya Patra. juga mau, Bang. Oh mau. Cuman nggak pernah ada aja selama ini ya. Betul, paling 3 satu acara. Ya, silakan kalau pengen experience komedi, datang secara langsung jadi bagian dari acara karena ketawa lu ngisi, abis itu mungkin ada crowd work juga. Tapi ya bonusnya adalah biasanya ketemu sama, dan biasanya ada komika-komika yang nonton juga soalnya, jadi lu bisa ketemu sama banyak orang. Ada yang belum gue sempat angkat, Patra, David, Wina, Alma, sama Ristek, ada yang belum keluar? Udah semua? Aman semua. Ya. Yuk nonton Ada yuk. tahu. Aku jarang-jarang loh offline bahasa Indonesia. Jadi Nah, itu dia. biasanya lebih lepas. David mau ngomong apa, Ya. David? Ada yang lu mau? Ini kan lu nanya, ada yang belum lu bahas, gitu ya? Ada kontroversi UU Cipta Kerja belum lu bahas. Wah, Jangan Tewina garuk-garuk kepala tuh. Ya, lebih pro pengusaha daripada pro karyawan ya. Pekerja rumah tangga juga belum disahkan juga nih, Fit. Gimana ya? Kita kan harus segera mendukung supaya para pekerja rumah tangga ini dapat hak-haknya ya. Iyalah. By the way, David Nurbianto bisa lo beli AYI kelas 1, AYI kelas 2 di comika.id. Kemudian Patra Gumala juga ada Patra Yarki dan Ya. komplotan lupa. Tawanan lucu tanpa riset. Ya. Ada lagi? Ya. Selain dua itu? Nggak ada sih. Gue mungkin mewakili teman-teman. Saya Patra Gumala mengucapkan Happy International Women's Day ya. Semoga perempuan-perempuan semakin diberikan kebebasan hak-haknya untuk menjalankan hidup lebih bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alma, ada yang mau dipromoin? Keren. Belum ada sih Bang Panji, masih. Wina? Ada yang mau diangkat? Ada digital download Perempuan Berhak 2 dan Perempuan Berhak 3 featuring Ligwina Hananto, dan untuk hari ini Happy International Women's Day. Gue suka banget tagline yang tahun ini untuk 2023 tuh tagline-nya Embrace Equity. Iya, emang bahasanya membingungkan, tapi ntar lah itu mungkin 2 jam lagi ngebahas Embrace Equity itu apa. Jelasin sekarang itu. Jangan panjang lagi. Hah? Jangan, Dikit aja. panjangnya. Artinya apa buat premis? Gue mau nulis. Fit artinya emang membingungkan, nggak akan ngerti laki-laki. Itu artinya Fit. Itu nggak jadi. Makanya, jadi kalau dibilang perempuan selalu benar, tips menikah yang lama kayak gue udah lama menikah tuh kuncinya apa? Kuncinya bohongin aja lakinya, bohongin gitu. Oke. Ya, dan Ristek juga ada yang mau diangkat. Ristek, selain lu ada show nggak sih? Belum ada, Ada Panji. Belum ada. Terus nggak punya show, berani-berani jadi MC. Justru Tapi karena saya nggak punya lucu, show. Mbak Tewina, saya lucu. Awas ya kalau nggak lucu ya. Yang penting lucu. Pasti Itu lucu acara saya. yang sama Ilham Abai sama Bonar udah lewat ya? Udah lewat. Oke, kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Ristek, Patra, David, Alma, dan juga Wina. Terima kasih juga untuk yang udah nonton. Silakan disikat sekali lagi, unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Lu bisa beli tiketnya di situ untuk nonton langsung maupun nonton live streaming. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you Panji. Dadah semuanya. Terima kasih Sampai Abang-abang. jumpa.
Bye.